Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Demikian dikatakan. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita sudah masuk ke dalam minggu-minggu Advent. Minggu-minggu yang mengingatkan kita untuk tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kita. Kehadirannya sebagai manusia menjadi Sang Juru Selamat adalah wujud cinta kasih Allah yang begitu besar dan nyata terhadap kita manusia. Allah menyatakan kasih-Nya bukan hanya dengan kata, tetapi dalam tindakan yang nyata. Ia rela hadir menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Hal ini jugalah yang diteladani oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Rasul Paulus menunjukkan makna kasih yang sejati dalam pelayanannya. Ia tidak hanya menyampaikan Injil dengan kata-kata, tetapi juga menyerahkan hidupnya untuk orang-orang Tesalonika. Kasih-Nya bukan kasih yang sekedar kata atau sebatas ucapan atau teori semata, melainkan kasih yang diwujud nyatakan dalam tindakan yang nyata, berbagi kehidupan, berbagi waktu, berbagi tenaga, bahkan berbagi penderitaan. Seringkali kita berpikir bahwa melayani cukup dengan berbicara atau mengajarkan tentang kasih Allah. Namun Paulus mengingatkan bahwa pelayanan yang sejati adalah ketika kita berani menghidupi Injil itu sendiri. Kasih sejati selalu menuntun kita untuk memberi, bukan apa yang kita miliki saja, tapi juga hidup kita, diri kita kepada orang lain. Saudara-saudara, dalam dunia yang penuh dengan kepentingan pribadi, kasih seperti ini menjadi sesuatu yang langka dan mahal. Kasih Kristus mendorong kita untuk berani mencintai tanpa syarat, berani memberi tanpa pamrih, dan hadir bagi orang lain dengan tulus. Saudara-saudari, marilah belajar dari keteladanan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak menganggap kemuliaannya sebagai Allah, sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia rela menjadi manusia. Dia rela menjalani kehidupan seperti kehidupan kita yang dicintainya. Demikian juga keteladanan yang dilanjutkan dan ditunjukkan oleh para rasul, termasuk Paulus, mengasihi dengan tulus dan rela memberikan hidupnya untuk keselamatan orang lain. Kasih yang tulus tidak hanya dapat mengubah hati, tapi juga membawa perubahan hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Injil adalah kabar baik, kabar kasih yang bukan hanya sekedar kata, tapi kasih yang nyata dalam tindakan yang nyata. Oleh karena itu, dimanapun kita hadir, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, mari kita tunjukkan kasih kita dengan menunjukkan dan menghadirkan kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan sesama kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga kasih Kristus nyata bagi mereka melalui kehadiran kita. Selamat bekerja, beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengajarkan kepada kami bagaimana kami menunjukkan kasih Kristus, kasih yang sudah kami alami di tengah-tengah dunia ini. Bukan sebatas kata atau sebuah perbuatan di dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk kenyataan, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk praktek kehidupan. Bahkan menghadirkan hidup kami di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitar kami.
Kami berdoa Tuhan, buat orang-orang yang merindukan kasih Tuhan, pakailah kami menjadi wujud nyata kehadiran kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Melalui pekerjaan kami, melalui segala pikiran kami, tindakan dan perkataan kami yang sejalan dengan segala apa yang kami lakukan, mereka merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, sedang terpuruk atau sedang mengalami pergumulan. Tuhan tolonglah mereka, sembuhkan, pulihkan, angkat mereka kembali, berikan kembali kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Sehingga mereka boleh bangkit, boleh menjalani kehidupan dengan sukacita dan berpengharapan sambil menantikan kedatangan Tuhan dengan iman yang semakin teguh. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian di sekolah-sekolah mereka, yang sedang kuliah. Berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Akhirnya Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang bekerja dalam 1 minggu ini, sertai dan berkati pekerjaan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat menjalani masa-masa Advent. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Horas.